Asik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banget kita kembali lagi di acara yang paling ditunggu-tunggu banget pokoknya. Ya. Seru banget Bener. pokoknya. Pastinya hanya di Good people Asik. asik. Iya. Dan Tentunya. seperti biasa, tentunya. Apa itu? Seperti Tentunya biasa kita apa? seperti biasa bintang tamu kita. Iya. Orang hebat yang ada di Aceh. Orang hebat dan pastinya nanti akan menginspirasi, memotivasi good people yang lagi nonton gitu ya. Iya. Dan seru banget ya good people, kita selalu hadir nih menemani jam siangnya good people ya, sambil istirahat, sambil Iya. nontonin kita pastinya. Setiap hari Senin Selasa, Rabu, dan Kamis jam pukul 2 siang 2 pastinya. siang. Iya, dan kita selalu ditemani dengan band setia kita ada Semuka. Iya. Kita pengen tahu juga nih kabar teman-teman dari Semuka seperti apa. Iya, gimana kabarnya? Gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat ya. Sehat. Semangat ya hari ini ya. Semangat. Harus semangat Semangat selalu. dong. Karena hari ini kita bakal obrolin ya tentang cemilan yang disukai sama semua orang nih. Cemilan yang sukai semua orang. Kira-kira apa ya? Bikin gendut nggak? Bikin gendut Menurut lumayan gue ya, lumayan ya. Saya takut. Tapi enak. Enak tapi Menggoda soalnya. menggoda. Tapi Bener. sebelum kita bahas apa itu gitu ya, kita mau dengerin dulu nih lagu dari Semuka. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, lagi saling menyapa meski ku masih harap kamu. Iya. Gimana Iya. sampai nyuh ya. Terenyuh kita Mungkin sampai hari ini, sampai esok lupa atau kita harus masuk nanti. lagi ya. Iya bener. Terima kasih Semuka ya. Terima kasih. Oh, Tadi lagunya siapa sih? lagunya Anet ya. Anet ya? Bener nggak Semuka? Bener. Itu lagu tuh sering di TikTok loh. Iya ya. Iya. Gimana TikToknya? Biasanya tuh kayak orang yang sedang berjuang. Iya. Iya. Ya. Misalnya kayak sudahlah. Sudah ada yang dibahas ya. Oke deh, hari ini seperti yang kita janjikan tadi ya. Ya. Hari ini kita bakal bahas tentang cemilan yang disukai sama semua orang nih. Wow. Ya. Cemilan apa tuh yang kalau misalnya tunggu Pia dulu nih. Pia cemilan apa nih yang paling Pia suka? Kalau misalnya menemani untuk nonton drakor. Biasa Wow. yang manis-manis gitu Manis-manis ya. Atau bahkan yang asin-asin juga suka gitu. Yang asin yang biasanya apa? Yang Micin. berbau keju. Ya itu dia. Micin ya. Micin keju tapi juga enak ya. Enak ya keju ya. Keju diparut makan Keju gitu diparut aja. makan. Gitu aja. Aduh, gak ada Enak kerjaan ya? sekali. Tapi kalau yang pastinya biasanya orang banyak sukain tuh ya, yang kayak cemilan manis, coklat. Coklat. Iya. Suka nggak? Suka. Suka ya? Dari apapun coklat semua enak, woy. Bener. Jadi kalau ada makanan terus ditambah topping coklat tuh pasti Apapun nikmat enak. banget Luar ya. biasa.
Dan hari ini kita bakal ngundang ya salah satu sosok yang sangat menginspirasi di dunia Bisnis coklat, kuliner ya. Iya. Dan pastinya khususnya coklat Benar. nih. Ada Cilat Coklat. Cilat Wow. Coklat. Siapa yang nggak tahu ya Cilat Coklat tuh khas Aceh banget ya. Benar. Pasti udah terkenal banget di Aceh. Tapi juga nanti kita bahas-bahas tentang perkembangan bisnisnya. bisnisnya, Benar. Langsung aja kita panggil ini dia, Bang Didi. Selamat datang. Iya. Bawain oleh-oleh buat kalian. Iya, Nah, itu apa tuh, Bang? Udah dipegang nih apa ini? Ini mah oleh-oleh buat kalian dong. Ya, thank you loh. Ini buat Langsung Rahmat, ya. ini Wah, buat makasih. Yeay. Nih. Apa ini coklat? Dark coklat dan pembagiannya milk nggak adil ya, coklat. 3 sama 2 ya. Iya dong, nggak apa-apa dong. Lebih banyak gimana yang laki dong daripada nih? perempuan. Tapi ini menariknya ya, ini ada berbagai macam daerah yang ada di Aceh. Yang ini khas Gayo tengok nih. Ada gayo, terus ada tuh baju Aceh ya. Baju Yeay, Aceh. kita dapat oleh-oleh nih, good people dari Bang Didi, Cilat Coklat. Bener tuh. Yeay. Pasti good people di rumah pengen kan? Nah, langsung aja untuk follow Instagramnya ada tuh pesan di Cilat Coklat. Iya, kalau kita gratis ya. Oh, pasti dong. Oke, Bang Didi gimana Bang Didi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, keren banget nih Bang Didi hari ini fashionnya ya kan? Bang Didi itu memang dari fashionnya udah kelihatan ini masih Didi Coklat ini. Bener. Ini memang stylenya memang dari dulu memang gini bang. Iya, dari bawaan lahir kali ya. Oh, lahir lahir Berarti langsung lepas gini. bedong langsung gini ya? Enggak, bedongnya enggak pakai bedong biasa, kita pakai langsung gini. Langsung gini ya? asik Ini apa ya. namanya stylenya? Ini kimono gitu. Oh, Kimono kimono. gitu. Tapi kita hari ini bukan bahas ini ya, bukan bahas fashion ya. Iya, karena Kita bahas coklat. kita mau bahas coklat tapi bisa luas daripada di Luas, sini. luas. Salah ya, salah. Oke, Bang Didi, ini hari ini kita memang bahasnya itu tentang entrepreneur nih Bang, khususnya Cilat Coklat nih Bang. Ini kan Cilat Coklat sekarang udah dikenal banyak orang Bang ya. Nah, itu awalnya bisnis Abang tuh gimana sih Bang mulai bangun Cilat Coklat ini Iya. gitu? Awalnya sama kayak anak muda lainnya kali ya. Jadi pingin berusaha pada saat itu, pingin berentrepreneur lah gitu ya, coba-coba gitu. Dengan modal nekat sih sebenarnya Modal gitu ya. nekat ya, bukan pakai modal ini ya. Bukan pakai modal dengkul. Itu orang tua bilang biasa tuh, udah dengkul aja. Biasa kalau cari istri modal dengkul gitu. Iya. Iya ya. Maaf nggak paham. Oh belum. Belum, Oke. belum. Belajar ya. Lanjut OTW Bang. Oke, dengan modal nekat gitu kan, dengan sisa uang pada saat itu ada sekitaran 4 juta, kemudian coba untuk nyewa toko, tapi bukan toko besar ya, Iya. toko-toko kecil di pinggiran kota gitu. Nah itu uangnya kan cuma 4 juta pada saat itu, sewa tokonya 12 juta. Nah, Bingung gimana kan? itu, Bang? Bingung kan? Bingung, artinya minus kan? Minus gitu. Jadi dari 4 juta itu saya beli bahan bakunya 3 juta, 1 jutanya itu saya beli kayu bekas untuk buat rak, buat meja lah pada saat itu. Nah pertanyaannya sewa tokonya dari mana? Iya benar. Bener kan? Modal Nah, 4 juta cuma. sewa tokonya itu pakai ilmu cakologi dong. Cakologi. Ilmu apa? Cakologi. Cakologi apa tuh? Ya, ilmu lobby-lobby. Lagi-lagi. Itu penting ya kalau yang punya mau bangun usaha tapi modalnya kurang, Iya. cakologi Cakologi, solusinya ya. Nah, di situ yang saya bilang tadi modal nekat gitu kan. Udah uang nggak ada tapi nekat untuk buat usaha gitu. Nah, kebetulan ada toko kecil di pinggiran kota gitu. Kan ditulis tuh toko disewa Iya, toko gitu ya sewa. kan. Akhirnya saya datangin yang punya tokonya malam-malam gitu. Dia duduk sama suami istri gitu ya kan, berdua. Saya datang sendiri gitu. Saya bilang, "Kak, saya mau sewa toko Kakak," saya bilang gitu. Oke, boleh kata dia. "Berapa Kak?" Pada saat itu 12 juta dia bilang. Tahun berapa itu? 2014. 2014, oh masih lumayan murah ya daripada sekarang. Iya, karena tokonya itu bukan toko yang normal Iya, gitu iya, sih. benar. Toko kecil lah ya. Iya. 12 juta kata dia. Saya langsung bilang, "Kak, kalau misalnya Kakak izinkan saya mau ngambil 2 tahun." Nekat. ya kan? Iya, langsung 2 tahun ya. Iya, Nekat. mulai masuk nih, masuk Bayarnya nih. sanggup nggak nih? Oke, ya mungkin yang punya tokonya oke kan senang-senang aja gitu ya kan, karena ada yang mau sewa toko dia gitu. Mulailah pada titik gitu kan, kita langsung bilang, tapi saya nggak bisa bayar sekarang Kak, saya bilang gitu. Saya minta izinnya itu bayar di bulan kelima, boleh nggak gitu. Dia mulailah pandang-pandangan suami Pandang-pandangan istri suami ya ya. kan. Ini kok ada orang gila malam-malam datang ke rumah kita kan gitu ya.
Ya pada saat itu saya nekat aja datang minta gitu, karena dalam prinsip saya ya kalau nggak dikasih ya udah Iya. pulang gitu. Pulang kita ya kan, ngapain maksa di situ. Namanya Dan ternyata minta dikasih gitu ya kan. Bang ya. Ternyata dikasih, alhamdulillah gitu. Jadi jaminannya apa nih, kata dia gitu. Ya udah kita buat perjanjian, boleh, saya bilang gitu. Insya Allah nanti di bulan kelima. Kebetulan kan Cilet Coklat ini mulai hadirnya itu di Desember ya, Desember 2000 2014. 2014. Jadi saya janji sama dia itu akan bayar di bulan Mei 2016 gitu, ya kan. Tidak tahu lah dapat ilham apa gitu kan, tiba-tiba si kakaknya sama si abangnya, dan kakak sama si abang itu saya nggak kenal ya, bukan saudara, bukan kawan, bukan apa-apa gitu posisinya. Akhirnya dia bilang ya udah deh nggak apa-apa, kata dia, soalnya udah 3 kali juga yang lihat toko saya itu nggak deal gitu kan. Mungkin ini memang rezeki kamu gitu, saya coba percaya aja sama kamu, kata dia. Oke, saya bilang itu, terima kasih, saya bilang itu, udah kita buat perjanjian bla 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 gitu. Mulailah kita berbisnis dengan modal 3 juta beli bahan baku gitu ya, 1 jutanya beli kayu bekas gitu. Nah, itu perjanjiannya apa, makan coklat 2 tahun? Enggak dong. Bisa habis biaya ke rumah sakit bisa. Kita nggak tahu ya kakak. Mana Kita tahu janji ya, kan, perjanjiannya kita makan coklat ya 2 tahun ya. Iya. Kita nggak tahu. Tapi awalnya ide bikin bisnisnya itu coklat tuh dari mana tuh Bang? Ide untuk bisnisnya itu, usahanya tuh coklat gitu. Pilihannya kenapa? Ya. Mungkin yang pertama kan sebelumnya saya memang pernah sempat kasih pelatihan ya ke kabupaten-kabupaten gitu. Ada 5 kabupaten yang saya pegang pada saat itu. Pelatihan apa tuh Bang? Pelatihan petani coklat. Oh, petani coklat. Jadi sebenarnya pelatihan itu tentang manajemen bisnis sih gitu, ya kan? Karena kebetulan saya sebelumnya pernah ngikutin TOT. Apa Jadi TOT? saya training of trainer. Jadi saya punya sertifikat. Jadi saya boleh mengisi pelatihan ke teman-teman gitu. Ya. Kebetulan saya dikontrak dari salah satu NGO pada saat itu namanya IFAC gitu ya. Terus saya ngajar gitu. Mereka minta untuk ngajarin tentang manajemen bisnis gitu. Saya tidak tahu ternyata audiennya itu adalah petani-petani coklat. Petani coklat semua ya dia ya. Persiapan mendidik saya itu apa tuh? Gimana? Persiapannya apa tuh? Kok tiba-tiba kok petani coklat nih? Karena yang saya siapin tentang manajemen bisnis aja sih gitu. Bagaimana mereka mengelola biji Bisnisnya. kakaonya itu gitu kan, sampai jadi kering, sampai dijual, sampai gitu. Saya cuma ngajarin mereka seperti itu gitu. Dan pas ketemu petani coklatnya itu pelatihannya kebetulan di Medan ya, kurang lebih 1 minggu. Kemudian balik dari situ kita diarahkan untuk pergi ke kabupatennya. Jadi kayak visit lah ya, visit langsung ke ini. Ternyata pas visit itu lokasi belajarnya itu bukan di gedung, gitu. Di kebun coklat. Langsung di kebun coklat. Iya ya? benar. Langsung di kebun coklat, mereka cuma pakai tenda gitu, dihadiri oleh 50 petani ya. Di satu kabupaten itu dipilih 50 petani, jadi ada 5 kabupaten sekitaran 250 petani lah. Jadi di situ kayak terbuka mata gitu, wah wow banget gitu kan. Gila banget potensi di Aceh ini, coklatnya itu besar-besar banget gitu, lebih dari buah kelapa gitu. Saya sih dari kecil itu memang pernah lihat coklat ya. Kebetulan bapak saya juga pernah tanam batang coklat itu di depan rumah gitu. Tapi buah coklatnya itu kecil-kecil gitu, nggak besar gitu. Akhirnya dari pagi sampai jam 5 sore saya ngajarin mereka, 5 sampai jam 12 malam saya belajar sama mereka gitu. Ini gimana sih bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah mereka ajarin bagaimana proses dan segala macam. Karena mereka itu sudah ikut pelatihan sampai ke Sulawesi gitu. Terus yang kedua, karena memang dari kecil itu saya memang hobi banget makan coklat gitu. Kemana pergi pun pasti oleh-olehnya coklat gitu Coklat kan. ya, di mana-mana kita oleh-olehnya tetap coklat yang Ya, paling disukai anak-anak sama semua anak-anak orang. paling seneng coklat dulu kan. Bener, luar biasa ternyata ya ceritanya Bang Didi nih, good people. Jadi ternyata Bang Didi ini untuk sesukses sekarang itu nggak mudah ya. Perjalanan itu sangat panjang, mulai dari menjadi seorang trainer ya Bang ya, Iya, benar. gitu. Dan cuma modal 4 juta. Dia modal 4 juta Sisanya tadi. ngomong doang. Sisanya sama janji ya. Sisanya janji. Tapi janji harus tepatin. Tepati. Janji harus ada bukti ya, gitu. Kalau nggak ditepatin nanti dosa ya. Iya Tapi dosa. dong, harus ditepati. Tapi kan nih Bang lagi di masa pandemi nih. Nah, Cilet Coklat gimana tuh sekarang? Nah, Wow gitu ya. agak berat untuk ngomongin saat ini ya. Oh. Event nggak ada. Tapi terdampak juga Bang ya. Ntar lama-lama jadi curhat gitu ya kan. Cilet curhat. Cilet Curhat. Bukan good people namanya. Cilet curhat. Alhamdulillah sih di masa pandemi ini kita memang di awal-awal itu agak berat ya.
kita mungkin di Aceh ini agak bersyukur sedikit. Kita cuman sempat lockdown itu kan cuman berapa hari gitu ya, kurang lebih sekitaran 14 hari kalau nggak salah Ya, saya, cuma yang 14 hari kita. itu harus off total di rumah gitu. Dan 14 hari kita memang off penjualan pada saat itu, nggak datang ke outlet, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kan saya berpikir lagi, jangan sampailah karyawan saya ini dirumahkan gitu kan. Saya punya karyawan sekitaran 6 orang hari ini, dan mayoritas mereka itu teman-teman disabilitas ya. Wow. Ah, Itu gimana jadi- ceritanya Bang? Ada teman-teman disabilitas yang bergabung di Sile Coklat? Tapi nanti kita bahas yang itu Nanti ya. kita Kita bahas. pandemi dulu ya. Iya. Nggak sabar saya. sabar dong. Iya. Terus gimana Bang di yang ke-6 orang ini? Nah, akhirnya kan saya berpikir jangan sampai lah ya mereka itu dirumahkan. Karena kalau misalnya kita dirumahkan mungkin kita udah persiapan gitu Iya. kan. Tapi kalau mereka itu kan ngarepin pasti salary dari kita kan gitu. Akhirnya saya selain buat coklat batangan kayak gini, kita juga punya bubuk coklat yang selama ini kita supply bubuknya itu buat toko-toko bakery yang di Banda Aceh, sama kita jual bubuknya aja gitu. Karena kita punya bubuk coklat itu pure, tanpa gula, tanpa susu. Jadi hari ini kita melirik segmennya itu juga buat orang yang mau healthy gitu. Iya, benar. Kalau di Jakarta sana ya kan, di Medan, Jakarta, kota-kota besar itu kan banyak banget orang yang sudah sadar dengan kesehatan. Jadi kebanyakan saya biasa penjualannya itu keluar, khusus yang bubuk coklat ini, karena rasanya pahit, sepahit hidup gitu. Tapi tidak sepahit masa lalu. lah. Iya. Tapi memang aslinya coklat memang pahit ya? Iya, pahit-pahit coklat gitu. Kayak kopi sih. Kopi itu kalau tanpa gula kan Iya, pahit, kan pahit. ya kan. Tapi udah taruh gula kayak hidup gitu. Kayak hidup ya, Manis-manis aduh. gimana gitu. Tapi kan dulu Bang Didi kan pahit kan? Ah, ah. Aja mulai manis. Oke, Bang Didi, ini tadi kan ada terbahas sedikit ya tentang Bang Didi mempekerjakan tunarungu ya Bang ya? Iya. Tunarungu. Nah, itu gimana Bang ceritanya tuh Bang? Jadi Jangan kan- dijawab dulu Bang Didi. Oh, Jangan iya. dijawab dulu ya. Untuk Good People jangan kemana-mana, tetap di Good People Asik. Lihat dunia dari semua sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Indonesia terus berupaya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Pandemi virus corona belum berakhir. Patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, baik jika di lingkungan luar, bahkan jika beraktivitas dalam ruangan. Pencegahan adalah kunci untuk mengurangi dampak virus corona. Jika Anda dan orang sekitar memakai masker, resiko penularan virus dapat turun hingga 90%. Dan jangan lupa, gunakan masker dengan cara yang baik dan jenis masker yang tepat. Kita sehat, Indonesia sehat. Sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Yap, masih bersama kita di Good People Asik. Ya, dan masih
masih bersama orang yang good people ya. Good people juga. Di sini ada Bang Didi dari Cilet Coklat. Oke, Bang, tadi kita udah bahas ya tentang Bang Didi ternyata ada mempekerjakan tunarungu tuh. Nah, gimana tuh Bang ceritanya? Jadi dari 2014 kan kita sudah mulai operasional ya, seperti biasa gitu. 2014, 15. Kemudian 2016 itu kayak nantangin diri itu sebenarnya. Sampai hari ini sebenarnya saya ini selalu nantangin diri gitu kan. suka ya, Bang, ya. Buat challenge apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Karena 2014, 15, 16 itu kan saya masih mempekerjakan teman-teman yang biasa ya. Yang biasa. Jadi saya mau nyari teman-teman yang luar biasa gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Karena teman-teman luar biasa ini menurut saya mungkin mereka tuh tidak bisa berbicara aja gitu kan. Mereka tuh paling nggak suka dibilang bisu ya, tapi mereka tuh sukanya dibilang tuli gitu. Bahasa mereka tuli gitu gini. Jadi mereka kan nggak bisa berbicara aja, tapi tangan mereka, badan mereka itu kan bisa bergerak, bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya saya coba nyari ke SLB yang ada di Banda Aceh. Saya nanyakin ada nggak teman-teman yang sudah tamat sekolah gitu yang tidak ngelanjutin ke perguruan tinggi tapi dia mau bekerja gitu. Ternyata ada gitu kan, kita cari, kita kasih pelatihan gitu. Pas kita ketemu kita tanyain kamu mau kerja nggak, mau ini nggak gitu. Akhirnya mau gitu, karena kebetulan dia udah pernah bekerja di laundry, pernah jadi asisten rumah tangga gitu kan. Karena bagi mereka mungkin cari pekerjaan itu kan agak susah ya. Mungkin kalau kita teman-teman yang biasa itu bisa jadi pramuniaga di toko atau pelayan di kafe atau dimanapun. Tapi bagi mereka kan mereka sulit kan gitu. Nah saya mempekerjakan mereka tuh untuk bagian produksi gitu. Nah akhirnya oke, kita pakai mereka ya dengan berbagai konsekuensi lah ya. Maksudnya secara saya bukan guru bahasa kalbu, bahasa isyarat gitu ya kan. Akhirnya ya udah mungkin kendala saya pada saat itu komunikasi kali gitu kan. Sampai sekarang gimana tuh Bang cara Bang komunikasi dengan mereka? Nah kebetulan karena sudah berbaur 3 tahun gitu kan, jadi sedikit banyak saya belajar gitu. Berarti Abang sekarang udah bisa bahasa isyarat atau gimana? Sedikit banyaknya bisa gitu ya. Kalau Misalnya laki kan mereka begini. laki-laki begini, perempuan begini ya kan. Mak tuh begini ya. Sanggul ya maksudnya. Nenek-nenek tuh begini ya. Apa itu? Nenek-nenek serius ya ampun, ini bukan yang lain. Nggak tahu ya. Pasti negatif tinggi. Kira itu apa? Nenek gitu memang. Iya, nenek-nenek tuh gini gitu. Oh, kurang panjang aja ya. Bukan. Berarti sekarang udah ini ya Bang ya, kalau ngomong sama mereka udah lancar lah ya? Lancar sih enggak, tapi sedikit banyaknya kita paham gitu. Misalnya dia bilang assalamualaikum gitu kan, warahmatullahi wabarakatuh lah macam lah gitu kan. Mereka tuh ngajarin gitu. Misalkan kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu gitu, Kamis ya gitu lah. Jadi kita tahu lah gitu sedikit banyaknya. Nah kalau misalnya udah mentok-mentok kali, hempong ada gitu. Ya udah tinggal catat. Gitu. Jadi mereka Jadi sekarang balas. semua pekerjanya semua tunarungu atau gimana Bang? Untuk bagian produksi tunarungu. Produksi tunarungu itu ada berapa orang sih Bang karyawan yang Abang kerjakan sekarang? Yang produksi itu, jadi gini, saya hari ini kan ada outletnya 4 ya. 4 outlet, jadi nantangin diri 2021 itu, di satu outlet itu khusus tunarungu. Jadi nanti kalau teman-teman datang ke outlet Jambu Tape, itu nanti di apa namanya, di etalase itu ditulis, mohon maaf ya gitu, para ciletes, bahwa hari ini teman-teman akan dilayani oleh teman-teman disabilitas. Oke, luar biasa. Berarti memang nggak berisik tokonya ya? Enggak dong, aduh aman banget. Aman ya? Aman. Kurangi berbicara, banyakin bekerja. Iya, Banyak yang bekerja. benar. Itu dia, itu pelajaran juga ya untuk orang-orang yang biasa gitu ya. Mulutmu udah harimaumu. Ya. Itu harimau. Iya, jadi bagusnya diam aja bekerja aja bagus ya. Tapi kalau Abang beda ini antara orang-orang yang luar biasa ini dengan Dan yang orang orang biasa kerjanya tuh gimana Bang sebenarnya? Perbedaannya. Perbedaannya. Sebenarnya kan tergantung ya, tergantung manusianya. Kita nggak bisa bilang orang yang luar biasa itu seperti ini, yang biasa seperti ini. Nanti yang biasa nggak mau kerja juga sama saya gitu ya kan. Tergantung orangnya juga. Tapi kan pengalaman saya selama 6 tahun berbisnis di Cilet Coklat ini,
kebanyakan sih yang biasa tuh banyak drama ya. Drama Korea, India gitu ya kan. Tiba-tiba hari Minggu nanti, Bang nggak bisa masuk ya, mau ini, mau ini. Tiba-tiba kita lihat Instastory lagi di lampu UA gitu kan. Jalan-jalan ya. Tapi holiday. kalau teman-teman yang luar biasa ini memang sebelum saya rekrut mereka, saya sudah pelajari dengan gurunya mereka gitu ya. Jadi kepala sekolahnya bilang gini, kalau Bapak mau tetap pakai teman-teman disabilitas misalnya, jadi mereka ini komitmennya tinggi gitu. Nah kalau misalnya bilang masuknya itu jam 9, mereka itu akan datang jam 9 pas gitu. Terus kalau misalnya pulangnya itu jam 4 sore, Bapak jangan bilang jam 4 sore, karena 15 menit sebelum jam 4 sore mereka udah prepare, prepare mau pulang gitu. Jadi dibilang aja maksudnya jam 4.15 gitu, akhirnya di situ. Nah untuk komitmennya mereka lebih tinggi sih hari ini saya Lebih lihat. tinggi ya, dan ini luar biasa banget nih good people. Jadi Cilet Coklat ini ya benar-benar menyetarakan semua orang gitu ya. Jadi walaupun mungkin teman-teman di luar sana yang kondisinya luar biasa, ini juga bisa bergabung di Cileters ya Bang ya. Benar. Jadi bagian dari Cilet Coklat gitu. Mantap. Keren luar banget biasa. ya. Mbak Didi ini sangat menginspirasi kita semua ya. Dari Benar. pakaian menginspirasi. Semuanya ya. Jangan dibahas nanti lari dari Kita tema bahas coklat coklat. ya. Saya langsung suka sama Mbak Karena Didi. bukan desain bukan fashion designer. Bukan. juga. Nanti setelah ini kita bahas lebih lanjut sama Bang Didi tentang fashion. Wah. Nanti di episode selanjutnya. Oke, dan hari ini ternyata sebenarnya kita ada satu bintang tamu lagi, tapi karena memang berhalangan, jadi kita hari ini full nih tentang Cilet Coklat. Coklat, special Yeay, edisi. Special edition ya. Iya, spesial edisi bersama Bang Didi. 1 jam bersama Bang Didi. Udah. Judulnya itu ya nanti. Susah nyari waktunya ya kan. 1 jam bersama Bang Didi. Cilet Coklat. Oke, tapi Bang Didi ini sebenarnya apa memang ada pernah belajar di kuliner gitu, mungkin sekolah kuliner atau gimana Bang? Justru enggak ya, belajar di kuliner enggak. Justru ini makanya saya bilang dari awal tuh kayak modal nekat gitu ya. Jadi nekat buat bisnis coklat, tujuannya cuma satu sih pada saat itu, ingin memperkenalkan coklat Aceh itu ke nasional gitu ya. Karena dengan dengan banyaknya potensi coklat yang ada di 5 kabupaten tadi gitu. Saya pingin Di mana aja Bang, Bang Kabupaten? ada Gayo Lues, Blangkejeren, Pidi Jaya sama Aceh Selatan ya kan. Dengan lihat potensi coklat itu, sementara hari ini yang main coklat di bidang coklat itu kuliner coklat kan baru satu ya. Abang Leting saya itu yang Di daerah? daerah Pidi. Daerah Pidi. Dia itu 10 tahun lebih tua daripada kita gitu ya. Oke, duluan dia. Dia 2004, kita 2014 gitu. Nah, saya pikir kalau misalnya cuma satu, kayaknya ini nggak akan terserap gitu, ya kan? Akhirnya kita coba buat kuliner di coklat gitu. Pada saat itu saya nggak ngerti buat coklat, nggak ngerti gimana mengolah biji coklat itu sampai jadi coklat yang enak dan segala macam gitu kan. Dan kabar baiknya hari ini udah resep yang ketiga kita gitu. Oh, Ah, tapi jadi- awalnya apa tuh Bang? Produk awalnya coklat apa yang Abang Didi ini? Produk awalnya coklat itu, jadi kita muncul itu 2014 itu kita cuma jual gift sebenarnya. Gift. Gift buat teman-teman wisuda, yudisium, Itu yang sidang. yang di daerah Simpang BPKB benar Yes, nggak sih Bang? benar. Iya kan, Ah. yang itu banyak tuh teman-teman wisuda belinya di situ ya Bang ya. Jadi itu munculnya di hadiah. situ awalnya karena kenapa? Saya mikir pada saat itu mahasiswa di Banda Aceh ini kan banyak banget ya. Benar. Setiap tahun itu kan perputaran mahasiswa juga berganti-ganti ya kan, cepat gitu. Unsia sendiri itu kayak berapa ribu sih setahun merekrut gitu kan mahasiswa baru. lain ya. Belum kampus lain, kita ada 7 universitas besar kan di Banda Aceh. Udah deh, aku main di bagian itu aja gitu. Jadi dulu belum ada coklat-coklat yang gift buat dibawa pulang gitu, cuman tulisan happy birthday, Jadi kayak coklat-coklat bar yang coklat-coklat tulisan bar gitu ya. tulisan. Jadi kalau sweet banget gitu mau kasih doi-doi gitu kan, Pakai love happy ya. birthday, ada love, ada apa itu kan cewek-cewek ABG itu ya wah gitu ya kan. Pengen aduh sudahlah. Tapi sampai sekarang yang kayak gitu masih ada atau gimana Bang? Justru nggak lagi. Enggak lagi. Karena perkembangan ya. Enggak, kan udah tua. Karena udah tua. Ya mungkin juga Sisi ya, keromantisme itu udah berkurang ya Bang? bukan Enggak. kurang, udah pudar. Jangan salah sebut ya, tersebut nama nanti. Oke. Enggak, sebenarnya bukan itu sih, bukan romantisnya sudah kurang atau apa, karena saya berpikir kan 2016 kan Aceh itu menang halal tourism kan.
halal tourism kita kan juara 1 ya pada saat itu yang di Dubai. Bener nggak ya sih? Wow, di Bener nggak Dubai. sih? Bener. Informasinya bener kan? Iya, Di bener. Dubai. Jadi banyak banget itu wisatawan yang masuk ke Aceh. Kemudian pada saat itu juga pernah ada acara di sini tuh yang festival tani itu apa sih? Oh Iya. Penas ya? Iya. Penas benar. Jadi Penas itu kan datang tamu dari luar Aceh itu kan sekitaran 20.000 tamu ya. Jadi saya di situ berpikir, ini kesempatan dong buat Cilet, buat sesuatu yang bisa dibawa pulang buat teman-teman yang dari luar Aceh gitu. Akhirnya saya cuman produksi itu 2.000 karena saya pikir ya udah saya ngambil 10% aja lah dari 20.000 tamu itu saya ngambil 2% kan lumayan nih 2.000 coklat. Produksilah saya 2.000 coklat. Wow. Dan ternyata itu sold out ya kan Sold di out pasaran. semuanya, Bang? Ya, semuanya sold out. Keren ternyata ya. Jadi itu pertama kali saya buat coklat, dark coklat dan itu covernya udah nggak ada hari ini udah dimusnahkan. Kenapa itu dimusnahkan? Padahal itu hal yang Karena belum sejarah nggak maksudnya di tempat kita ada cover itu ada, tapi kita nggak edarin lagi karena itu tidak ada identitas Acehnya gitu. Oh, jadi Bang Didi sekarang udah lebih ke harus ada identitas Aceh Benar. gitu Bang ya. Jadi kita konsepnya kan memperkenalkan budaya, tarian, adat istiadat tuh lewat media coklat. Jadi kayak gini Bang Rahmat. Nah, ini kayak gini. Nah, kayak gini ini nih kita memperkenalkan Agam Inong Aceh. Agam Inong Aceh. Agam Inong Aceh. Ini rasanya itu milk coklat dicampur dengan kacang almond sama kismis ya. Jadi ini ada choco fruit almond namanya. Tapi awal-awal Bang Didi bisa gabung di beberapa event di Aceh ini sebenarnya gimana tuh Bang ceritanya? Mungkin teman-teman di luar sana yang pengen juga nih ada bisnis kuliner tapi pengen promosi juga gitu melalui event-event gitu. Itu gimana Bang caranya? Awalnya sekali itu saya datang ke dinas ya, datang ke dinas itu karena kan ini makanan saya pikir kayaknya dinasnya itu memang harus disperindak ya. Kita datang ke sana, saya nawarin sama ibunya, Bu, kita ini ada produk dari Aceh, produknya gini kan saya bawa sampel lah ya. Mereka lihatin, oh ini cocok nih kalau misalnya ikut pameran-pameran mau enggak gitu kata dia. Oke. Awal sekali saya dilibatin di Polis Expo pada saat itu di Blang Padang kalau nggak salah. Ya udah kita ikut di Polis Expo. Akhirnya di sana coklat kita sold out gitu ya. Sold out lagi. Mungkin teman-teman dari dinas ini suka kali ya. Yang kedua mungkin buat teman-teman yang mau tergabung itu yang penting menurut saya itu harus agresif. Harus agresif. Jadi benar-benar harus langsung ya. Jangan cuman mikir ini itu gitu ya. Jadinya nggak terjalankan gitu Bang Didi ya. Jadi maksud saya agresifnya gini ya. Ketika kita dilibatkan di event, itu kita jangan hanya sekedar produk kita aja yang mampang di sana gitu. Kalau saya sih selalu kayak prepare itu harus 100% gitu loh. iya. Jadi dari segi passionnya kita prepare gitu Iya, ya kan. seperti ini Sebenarnya ya kita kan. harus selalu prepare dalam segi apapun. Dan perfect. Benar sekali. Karena kemasan perlu kan. Kemasan perlu. Jadi menurut saya gini ya, pelanggan itu pasti melihat itu cover. Abis dilihat cover baru dirasa ya kan. Karena sama seperti kita pergi ke swalayan misalnya, begitu banyak produk yang di swalayan itu, pasti kita mencari itu yang menarik di mata kan gitu ya. Kan tidak semua produk itu berdiri SPG di situ, ya kan? Kalau ada SPG mungkin bisa dijelasin, ini produknya enak ini. Tapi kalau ini kan kita harus bagaimana menciptakan produk itu bisa berbicara sendiri gitu loh. Ayo beli saya dong, beli saya ini enak kan gitu ya. Bahasanya kan seperti itu ya. Ya kan, ibaratnya kan seperti itu. Ambigu ya. Iya, saya enak katanya. Saya enak. Ini seolah-olah coklat yang berbicara loh Rama. Coklat yang berbicara, ya kan? Sorry lah Oke, ya. Bang Didi, ini kan kita lagi ngomongin tentang Bang Didi ini memperkenalkan budaya, tarian, adat istiadat Aceh ke dunia gitu ya istilahnya ya, melalui media coklat. Nah, kita mau lihat nih sebenarnya produknya apa-apa aja gitu yang motif-motif Aceh ataupun karya-karya yang beraroma Aceh gitu di coklat ini gitu ya. Gimana tuh Bang? Ada produk-produk apa aja tuh Bang? Banyak produk kita hari ini ada sekitaran Jangan dijawab dulu. Oh Ya gitu. kan? Dengar dulu nih Sakit lagu banget ya dari di cutnya itu sudah ditanya. Harus ku akui semuanya telah berbeda. Lelah menjalani
ku tak mengerti. Hey, hey, apalagi salahku, apalagi salahmu, apalagi sudah kulakukan segala cerita antara kita. Ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Harus ku akui semuanya telah berbeda. Lelah menjalani semua serba salah. Oh, oh. Apalagi salahku, apalagi salahku, ku tak mengerti. Hey, hey, hey. Apalagi salahku, apalagi salahku, apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Bukan karena rasa itu telah sirna. Maafkanlah, ku hanya tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Bukan karena rasa itu telah sirna. Maafkanlah, ku hanya tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Indonesia terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari sama-sama kita dukung pemerintah untuk selalu jaga diri dan keluarga Anda dengan cara selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, gunakan masker saat keluar rumah, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur, jaga kebersihan lingkungan, dan apabila mengalami batuk, pilek, atau sesak napas, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan begitu, kita sudah ikut andil dalam berbuat yang terbaik untuk bangsa ini dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selalu jaga kebersihan ya. Abu, Ya, itu Rapai mau dibawa kemana? nanti ada tim kesehatan dari kabupaten. Ya. Kita akan menyambut dengan seni tradisi pencegahan COVID-19 ini. Ini ada kuliah juga. Dia mau kuliah ya? Iya, mau kuliah. Nah, tapi ingat ya, ya pakai masker, Ya, kemudian cuci tangan, oke. dan jangan lupa jaga jarak. Siap, Pak Bu. Ada anak Pak Kecil, Dek Pia. Hei, mau kemana kalian? Ya, sini dulu. Kenapa nggak pakai masker? Ada Abu. Ini saya mau ke kantor. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Geser jaga jarak. Ini Pak Kecil. Keluarga kita ada korban Pak Kecil. Ya, Corona Pak Kecil. Ya, inilah yang saya ingatkan sama kalian. Ini kan sudah kejadian. Makanya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Ingat,
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini Bubar, bubar. Dari semua sisi yang tak terlihat, motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Yeay, masih di Good People Asik. Iya. Masih bersama Bang Didi Cilek Coklat yang Bener. masih setia sendiri. Sendiri di sini ya, 1 jam bersama Bang Didi gitu ya. Iya. Oke, tadi kita mau lihat nih Bang, produk-produk dari Cilek Coklat ada apa aja gitu, dari segi kemasannya udah Ya. menarik banget nih ya. Seperti ini kan khas Benar. Gayo itu kan terkenal kopi ya. Iya, benar. Nah, ini ada koko, kopi, Arabica blend. Nah, selain itu ada motif-motif Gayo, terus motif Agam Inong, di sini juga ada kemasannya unik nih, ada Ya. I love berbagai kabupaten Destinasi kota. Ini ya. maksudnya apa nih Bang? Kenapa bisa gini gitu? Konsepnya apa? Nah, dari awal kan saya udah jelasin ya bahwa kita konsepnya itu memperkenalkan budaya lewat media coklat gitu ya. Jadi saya itu pengen banget orang-orang di luar Aceh itu tahu tentang Aceh itu. Jadi lewat media coklat. Nah, ini ada produk terbaru nih, Bang Rahmat sama Kak Uli. Konsepnya ini destinasi ya. Nah, jadi produk baru ini adalah kita memperkenalkan 23 kabupaten ya Wow, sebenarnya. Tapi ini baru kita campaign itu ada 5 kabupaten ya. Jadi dari 5 kabupaten itu saya sudah ambil Aceh Selatan misalkan. Nah, ini Aceh Selatan. Nah, Aceh Selatan itu kan terkenal dengan wisatanya itu Tapak Tuan Tapa ya. Nah, di sini ada Tapak Tuan Tapanya di sini. Kemudian selain wisatanya yang Yang terkenal khas di itu sini, gitu kan, yang khas juga terkenal dengan di sana itu kan banyak banget buah pala ya. Buah pala, benar, Aceh Selatan ya. Komoditinya kan buah pala. Jadi saya kasih lah coklat rasa buah pala. gitu. Wow, Rasa buah jadi pala. ini coklatnya langsung rasa buah pala. Iya, benar. Wow. Mantap ya. Jadi kayak Gayo itu kan I Love Gayo itu kan terkenal dengan Kopi. tarian, tari guelnya. Tari guel, Nah, di situ ada tari guelnya guel. dan terkenal dengan komoditi kopinya kita kasih coklat rasa Robusta. kopi robusta di situ. Jadi itu milk coklat rasa kopi robusta. Nah, ini kalau ada Aceh Barat nih Bang, ini gimana nih ceritanya? Nah, Aceh Barat itu kan terkenal dengan kopi kop ya. Kopi kop, benar. Cuman mungkin kalau saya buat di situ kopi kop, mungkin teman-teman dari luar Aceh itu jadi bertanya kopi kop itu Kopi apa kop sih itu gitu. apa gitu. Nah, padahal kopi kop itu kan kopi tubruk ya. Kopi tubruk. Nah, itu kita kasih kopi tubruk dan wisatanya itu lebih ke masjidnya, Oh, ikoniknya ya. ikoniknya. Jadi ada yang unik itu dari Sabang sih. Wow, apa Nah, tuh? ini Choco Bapia Sabang nih ceritanya ya. Yang biasanya kita makan Gimana nih, bakpia ya? rasa coklat nih. Iya. Bapia rasa coklat. Kalau ini Itu coklat rasa bakpia coklat Sabang. rasa Rasa bapia. Rasa saya ya. Bukan. Tapi coklat rasa gurita belum ada ya. Iya. Iya benar, benar. Coklat rasa gurita. Rasa gurita enak ya. Dan yang pasti kayaknya. rasanya aneh. Aneh. Oke, ini kalau Banda Aceh nih Bang. Nah, karena Banda Aceh kan itu sudah modern ya kan. Iya, modern. Jadi akhirnya kita kasih yang modern juga itu rasa red velvet. Dan, Kenapa Banda Aceh modern sekali? karena sudah modern. Karena di Banda Aceh ini tidak ada community misalnya dari apa gitu ya Iya, kan. iya, Di sini kan banyaknya kayak kemama. Kemama. Kan nggak mungkin dong coklat rasa kemama. Makanya kalau coklat rasa ke mama tuh aneh Mas. serundeng coklat keles gitu. Bang, ini kan beda ya dan unik nih daripada coklat-coklat mungkin yang dijual di luar sana gitu yang biasa kita temuin. Nah, ini Abang idenya dari mana sih Bang kok bisa nih dan berani gitu untuk angkat dan mempromosikan beberapa daerah ini melalui coklat gitu? Karena idenya kayak tadi ya, awalnya itu saya pingin banget Aceh ini dikenal gitu. Karena apa? Kita ini kan berada di ujung Sumatera ya. Bener. Kalau misalnya kita jalan ke Jakarta, kita kan kayak dianggap itu ini orang ujung gitu. Orang daerah ya, Orang daerah gitu. Banda Aceh ujung. Bandung. Lele dong. Kan Bandung lele, Banda Aceh ujung. Iya, benar-benar. Jadi pingin banget orang-orang di luar sana itu pada tahu ya bahwa di Aceh ini ternyata banyak destinasi wisatanya, banyak kebudayaannya, banyak tariannya. Jadi saya ada juga yang campaign itu tarian-tarian itu kecil-kecil banget. Ada tari Likok Pulo, Sedati, kemudian berbagai tarian lah, tari guel.
Dan ini juga ada yang saya campaign itu pahlawan-pahlawan itu apa lagi, Aceh. Wow. Nah, jadi kayak gini tuh ada pahlawan Aceh. Jadi ada 3 pahlawan yang udah kita campaign, Cut Nyadin, Tengku Umar, Malahayati. Jadi ini harapannya anak-anak milenial hari ini itu kenal sejarah. Karena di sini ini saya ada kasih keterangan ya. Keterangan ya, atau coba, Misalkan kayak gini nih. Iya, Pia lihat Ayo ya. pegang satu-satu. Iya. Iya, satu. Ayo dibaca. Iya. Jadi harapannya, jadi Pegang beda kerjaan. Pegang. Soal makan nanti ya. jadi harapannya kayak gini Kak, tangan kanannya itu dia makan coklat, tapi tangan kirinya itu pegang cover, ya kan? Tengku Umar adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia gitu, Nambah berasal ilmu dari juga provinsi. ya Bang ya, Nambah bermanfaat ilmu. ya. Terus ada tanggal lahir, ada tahun lahirnya sama tahun wafatnya. Wah, luar Nah kalau biasa. misalnya mau keterangannya lebih lanjut, silakan hubungi di Google. Ya. Karena kalau semuanya dikasih. Ini misalnya sambil dibaca ya, sambil Iya. pakai coklatnya. Benar. Jadi hari ini kan anak-anak milenial itu kayak kurang sejarah kali ya, Iya, karena lupa dengan mungkin sejarah. lupa sejarah. Jadi ini salah satu pengingat gitu loh. Luar biasa. Nih kalau di tangan Pia nih ada Choco Kismis ya, ini Kemalahayati pahlawannya. Kalau itu apa tuh? Siapa tuh? Ini Cut Nyadin. Cut Nyadin ya. Jadi ini semua pahlawan Aceh ada ya Bang ya? Sekarang baru 3 yang Baru 3 yang Baru 3, oke. campaign. Itu Jadi kalau nanti untuk ke depan rasanya ada mungkin rasa-rasa dari pahlawan itu juga ada gitu gimana? Bang? Beda-beda Rasa- rasanya. Iya, rasa kemerdekaannya, Rasa berjuangnya kemerdekaan. ada. Benar ya. Iya kan, rasa Benar, berjuang. Nah, ini ternyata Ketika kita luar makan biasa ini, nih ya good ketika people. kita makan yang apa coklat yang versi pahlawan, ini memang Pahlawan, pahlawan. Kita tuh memang rasa ingin berjuang tuh tinggi loh. Ingin berjuang tinggi. Coba nanti waktu kamu ingin melamar sesuatu ya makan coklat ini. Kamu pasti akan merasakan perjuangan. Promosi ya Pak ya. Jadi orang Nambah-nambahin aja sih. Sebenarnya nggak gitu konsepnya. mau ngomong apa sih Iya, Bang sebenarnya ya nggak gitu kan? konsepnya. Nambah-nambah aja. Biar Oke. durasi. Iya, Iya. durasi. Ini keren banget loh good people ya. Ini memang Cilet Coklat sangat mempromosikan Aceh nih ya, baik itu ke Indonesia ataupun bahkan ke dunia gitu. Jadi bagi siapapun yang datang ke Aceh terus bawa pulang oleh-oleh coklat, Cilet Coklat khususnya itu pasti bakal belajar tentang Aceh juga gitu ya. Ada pahlawan, terus ada tempat-tempat wisata tadi dan masih banyak lagi ya Bang ya, tarian dan segala macamnya. Ada nggak Keren rencana banget. untuk keluarin produk di masa pandemi ini? Coklat keluarin coklat rasa vaksin nggak ada? Yang mana tahu? Jadi nggak perlu disuntik lagi ya, Cilet Coklat ada. ya. Sebenarnya kan kita Ada. Sebenarnya kan ada. Sebenarnya kan kita nggak perlu ngeluarin coklat rasa vaksin ya dengan teman-teman minuman coklat setiap hari itu karena Sehat, ya? sehat kan. Jadi kalau mau konsumsi coklat itu resepnya itu cuma satu ya, jangan pakai gula gitu sebenarnya. Jadi pure coklat. Nah, coklat itu kan bagus untuk kesehatan jantung, diabetes sama mood kan. Jadi kalau misalnya moodnya kita bagus, berarti kan seluruh Imun juga imun naik kita ya, kan Bang, ya. bagus. Benar. Jadi seluruh bakteri-bakteri itu pasti akan hampas saja gitu ya kan, seperti Syahrini bilang hampas. Hempaskan saja gitu ya. Luar biasa banget. Bisa Bang dijawabnya ya, bisa. Bisa banget. Kita menantang Mbak Dede juga nih. Nah, apa Nah, itu? Kita masuk ke segmen tebak. Gambar. Iya. Ini kan Bang Didi ini pasti dengan kuliner dekat lah ya. Ya, udah seperti anak sendiri sama kuliner. Heeh. Kita coba Sudah siap tantang Bang Mbak Didi? Ya. Sudah Sudah. udah kayak di ini ya, kelas mewarnai. Belum mewarnai. Ini ada Oke, ini kita lihat ya. Ini ada gambar. bahan-bahan makanan ya. Iya, benar. Mungkin Mbak Didi boleh kita adu nih. Nah, ini apa Mbak Didi? Ini almond. Almond. Iya. Oke, masih Ini gampang. kalau ya. almond ini ada nggak Bang ya, di dalam coklat ini? Ini nggak ada choco rasanya? almond. Ada Wow. ya, Iya. choco fruit almond nih. Yang agak minum ya. Ah. Oke. Ini hadiahnya apa sih? Hah? Jangan tebak-tebak hadiahnya apa. Hadiahnya gampang tuh nanti ya. Bang, tapi manfaat almond ini untuk coklat kenapa digabung dalam tuh manfaatnya apa, Bang? Almond itu kan bagus juga ya untuk kesehatan. Jadi sebenarnya yang diciptain sama Allah itu nggak ada yang nggak bagus sih. Benar. Gitu. Oh, tidak Tapi ada untuk manfaat gagal. almond ini apa, Bang? Manfaatnya boleh cek di Google Iya, ya. iya. Panjang. Apa? Ini bukan ayo sehat. Bisik, Pak. Oh, di ya. Ini good people bukan ayo sehat ya. Oke, next. Nah, ini apa, Bang? Ini kismis atau raisin ya. Iya, kismis. Kalau di Aca tahu loh, nggak usah tahu, Ca.
Suka masak. Suka masak. Suka masak. Biasanya apa nih? Hobi masak apa nih? Masak nasi. Oke. Nanti kita undang Haska ya, sekalian nyanyi, sekalian masak di sini. Oke, kita nanti Boleh ya? undang aja. Bayarnya double aja, tenang. Double dong. Bang, tapi ini macam-macam kismis enggak, Bang? Macam-macam kismis. Kan ada yang tadi warna agak gold gitu ya. Iya, dia ada hitam, ada yang gold, ada yang agak-agak kemerahan ya. Cuman jenis-jenisnya saya nggak tahu. Kalau cila coklat ada pakai yang mana, Bang? Kita pakai yang hitam. Yang hitam. Karena yang hitam itu kan lebih hot kan. Lebih hot. Dia lebih ketat. Ya. Biasa lebih manis atau gimana, Bang, rasanya? Rasanya lebih manis. Kalau yang gold tadi itu agak Agak asam. ya? Benar. Oke, next. Ada lagi nggak? Nah, ini mirip ya sama almond tadi ya? Bukan tapi. Ini apa, Bang? Kacang apa nih? Ini kacang, saya lupa kacang apa ya? Apa? Kacang Mente, mede kita ya? Mente, Kacang mede ya kacang mente, lupa. Ada nggak di cila coklat yang Kita belum pakai, kalau yang ini belum pakai. masih pakai kacang hijau? Iya kan, biasa banget kacang hijau. Benar, pinter Bang Rama. Pinter, yeay. Oke, itu dia tadi ya, kita tebak-tebak gambar. Tadi gambarnya itu ada beberapa makanan gitu ya yang biasa diolah dengan coklat gitu Bang ya. Tadi ya ada kacang mede, terus ada almond, terus ada kismis juga. Ini nikmat banget nih kalau dipadukan dengan coklat gitu. Tapi Kak Yuli sama Bang Rahmat, jangan khawatir kalau kecilnya coklat itu jangan selalu nganggapin ini kan produknya itu produk etnik ya. Nah, kalau saya mau kasih buat teman-teman gitu, buat doi yang lagi kasmaran gitu. Nah, kita sebenarnya punya juga yang edisi cinta gitu. Wah, nanti kita lihat yang edisi cinta ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Good people. Asik. Lihat dunia dari semua sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Indonesia terus berupaya dalam memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja. Melakukan pekerjaan kantor cukup di rumah aja. Melakukan kegiatan belajar di rumah aja. Dan melakukan kegiatan ibadah cukup di rumah aja. Dengan begitu kita sudah ikut andil dalam upaya memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Iya, masih di Good people. Asik. Yeay, kita masih kepoin nih ya tentang cilet Cilet coklat. coklat bareng Bang Didi. Bang, tadi ini kita mau lihat yang itu yang love. Sedap, Yang ya mana kan? tuh, Bang?
Nah, jadi selain edisi etnik, kita juga nyiapin buat teman-teman yang ABG-ABG ya. Nah. ABG-ABG yang lagi kasmaran gitu Iya. kan. Mungkin ada mama-mama muda yang lagi berantem sama suami kali ya. Jadi Oh, biar dikasih baikan coklat itu ya, Bang, ya? kasih coklat gitu kan. Ya, Biar tapi kan besok bukan- uang belanja ngalir lagi. Ya kan bukan nggak cuma yang muda yang berantem ya, yang tua kan juga sering berantem nih. Iya, bisa kan ngasih coklat kan? Jadi kok Bapak merasa gitu, Enggak, teman-teman masih maksudnya muda. kan kameramen kita kan mesti Padahal pengantin kayak baru ya, kameramen Kak, ya. kita kan juga pasti ada masalah di rumah kan. Biasa kalau orang tua dikasih coklat tuh agak gimana gitu. Pasti kalau dikasih uang segepok baru diam. Oh, gitu. iya, itu mau dia. coklat. Boleh coklat tapi di belakang selepin. Iya, itu Iya, dia. benar. Nah, coba kita lihat Bang. Nah, jadi itu ada edisi cinta ya. Ini kebetulan yang terbawa cuma satu. Ini ada edisi move on ya, coklat manis masa depan. Jadi ada juga yang coklat I love you forever, ada Be Mine, ada macam-macam lah. Jadi kalau misalnya ke toko itu bisa nyari coklat yang edisi cinta. Dan itu bisa dikasih buat gift mungkin buat orang-orang tersayang gitu. Mau apapun gitu. Dan kita juga punya coklat yang happy graduation, happy birthday gitu. Pokoknya lengkap banget nih di Cilet Coklat ya. Dan Lengkap. untuk good people yang pengen order nih Cilet Coklat bisa langsung ke store-nya. Di Banda Aceh ada 4 store ya Bang ya. Iya. Terus kalau mau order melalui online juga bisa nih di Bisa di Shopee dengan Cilet Coklat, bisa juga di Instagramnya kita. Nanti di situ ada WhatsAppnya kita juga. Oke, langsung kepo ini Instagramnya @ciletcoklat ya Bang ya. Oke deh, Bang Didi kita nih udah di segmen akhir Tidak terasa ya. Kedepannya, kedepannya Cilet Coklat mau ada rencana apa lagi nih Bang? Mungkin ada mau nambah variasi baru gitu, gimana Bang? Iya, pasti nambah variasi baru pasti gitu. Tujuannya kita satu, kita mau memperkenalkan coklat ini dari Aceh sampai dengan ke Papua ya. Wow. Jadi hari ini kita baru masuk coklat itu lintas Sumatera gitu. Kita pinginnya tahun depan itu sudah bisa masuk ke Pulau Jawa. Amin, amin, amin. Semoga kedepannya semakin keren lagi ya. Ini ya Cilet Coklat Cilet jaya Coklat. terus ya. Jaya terus, bener banget. Oke Bang, terakhir nih apa yang mau disampaikan nih untuk good people inspirasinya nih Bang? Mungkin ada teman-teman yang baru memulai usaha gitu, silakan Bang. Oke, buat good people di rumah dimanapun Anda berada ya, dimanapun saya ngisi gitu, sedep macam sibuk kali Bapak ini ya. Ya dimanapun saya ngisi, saya selalu bilang ke teman-teman, para good people yang ada di rumah, selalu perjuangkan mimpi kalian. Yang pertama, yang kedua itu berani hidup tidak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ya. Iya. 3 itu ya. Tiga itu. Berani hidup, Apa? berani hidup. Ulang. Ulang. Berani mati. Ulang. Oke deh, terima kasih Bang Didi sudah hadir di Good People. Dan untuk Good People di rumah jangan lupa terus nonton Good People setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Jam 2 siang. Iya, pasti hanya di TVRI. Oke deh, akhirnya saya Yulia Usfa. Dan saya Rama Soat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terakhir, Samuka. Kita mau cobain nih Bang ya. Haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu, yakinkan dirimu. Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, susahkan hatimu. Tak akan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Ingatkah satu bait kenangan, cerita cinta kita tak mungkin terlupa. Buang semua angan mulutmu, percaya takdir kita. Aku cinta
pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu.